Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 59. Cepat sensitif. Siska membantu Bima dengan menepuk-nepuk punggungnya. "Kak Nur, ke kamar Reni saja ya," ajak Reni yang diangguki Nur. Mereka berdua lalu ke kamar Reni dan sholat subuh bersama. Siska masih membantu Bima dengan mengurut tengkuk lehernya. "Sebaiknya kamu mandi untuk menghilangkan bau aneh itu. Momi akan meminta maid untuk membuatkan teh hangat untukmu." Bima mengangguki perkataan Siska yang melangkahkan kakinya menuju keluar ruangan. Siska meminta maid untuk membuatkan teh hangat untuk Bima. Saat sarapan pagi semua keluarga tertawa serempak mendengar apa yang terjadi pada Nur dan Bima. "Jadi, Nur menangis mencium bau parfum yang berbeda dari Bima dan kamu menyangka jika Bima menemui wanita lain di sana." Tawa Rido semakin menjadi saat mendengar cerita adiknya yang begitu mengenaskan. Wajah Nur merona merah saat tahu dirinya telah salah paham. Karena hormon kehamilannya dia sering berpikir yang tidak-tidak pada Bima. Maklumi saja Kak Bima, namanya juga Bumil. Jadi sangat sensitif dengan apapun, jadi sebaiknya Kak Bima jangan bertindak macam-macam atau Kak Bima akan merasakan kekuatan hebat dari Bumil. Reni menahan tawanya mengingat dengan kejadian tadi subuh. Nur tersenyum manis saat melihat Bima sudah rapi. Bau aneh yang melekat padanya sudah menghilang. Ponsel Bima berdering dengan nama Vanrius di layarnya. "Maaf semuanya, permisi." Bima bangkit dari kursinya memasuki ruang kerja. Tangannya menggeser tombol icon di layar ponselnya. "Ada perkembangan apa?" "Bima, kita udah tahu posisi IP address asli hacker itu. Kita juga sudah berhasil buat dia untuk kerja sama kita sesuai dengan rencana. Dia juga mau berbagi informasi apapun pada kita tentang Markus." "Bagus. Bima, gua baru dapat info dari Yuda. Sepertinya Markus bukan orang sembarangan, dia sangat berbahaya, lu harus hati-hati berhadapan dengannya." "Baiklah." Bima mematikan ponselnya, lalu kembali ke ruang makan. Saat berjalan menuju ruang makan, dia melihat Herdi yang baru datang dengan membawa sebuah amplop. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa Herdi. "Kita sarapan?" ajak Bima diangguki Herdi yang berjalan memasuki ruang makan. Herdi lalu duduk di tempat duduknya. "Tuan Besar, undangan dari Tuan Rendra. Beliau mengundang seluruh keluarga Arsenal untuk hadir dalam acara lelang amal besok di ADR Hotel." Herdi menyerahkan amplop undangan pada Sutomo. "Gimana Ma? Apa Mama mau ikut serta acara lelang?" tanya Sutomo pada ibu mertuanya. "Boleh juga, kebetulan ada beberapa lukisan milik Opa yang masih tersimpan di gudang." "Herdi kamu tolong atur ya." Oma Ayu meminta Herdi untuk mengambil lukisan dan memasukkannya ke daftar lelang yang diatur oleh kolega bisnis Arsenal. "Baik Oma." Herdi menyudahi memakan sarapannya lalu pergi ke gudang untuk mengambil beberapa lukisan milik suami Oma Ayu. Semua anggota keluarga Arsenal menyudahi sarapan pagi dan memulai menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Di apartemen, Markus melempar gelas winenya hingga pecah ke dinding tepat di belakang Lutfi berdiri. Wajah Lutfi mengeluarkan darah saat pecahan gelas wine mengenai pipinya. Jenny alias Alexa berdiri memegangi tangan Lutfi dengan ketakutan saat melihat kemarahan Markus. Rencana menyusupkan Jenny ke Arebeon untuk mendapatkan bocoran tentang proyek berkelas yang ditangani Arebeon gagal. Jenny berusaha mencuri dengar di depan kantor Bima yang membahas tentang proyek menguntungkan. Dia segera melaporkan hal itu pada Markus tanpa diselidiki sebelumnya. Markus geram saat mengetahui jika proyek yang disampaikan Jenny adalah rencana penjebakan dibuat Bima dengan teman-temannya. "Sialan, sudah berapa kali wanita ular peliharaanmu membuat rencanaku gagal?" Markus menatap putranya tajam. Lutfi hanya menundukkan wajahnya merasa bersalah. "Mama maaf Om, aku benar.
Jenny yang akan menjelaskan langsung dipotong oleh Markus. Benar-benar tidak bisa dipakai, sekarang si sialan Bima akan semakin senang karena sudah berhasil mengecohku dan membuatku kehilangan begitu banyak. Markus kembali melemparkan gelas wine ke arah Jenny yang langsung menghindar. Lutfi sama sekali tidak membelanya, memang diakuinya kali ini kesalahan Jenny membuat Markus kehilangan banyak. Demi berusaha untuk memenangkan proyek yang ternyata adalah bagian dari rencana Bima. Senyuman smirk muncul di wajah Markus. Kamu kira kamu akan berhasil Bima Arsenal? Sekarang saatnya aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu sudah salah dengan mempermainkan Markus Arsenio. Markus menatap lukisan besar yang terpajang di ruangan itu. Nama keluarga Arsenal tersandang di belakang namanya. Markus sangat membenci dan dendam pada Sutomo yang sudah mengambil segala miliknya. Wanita yang dicintainya dan harta yang menurutnya adalah hak miliknya. Panggil Vivi kemari, segera laksanakan rencana yang kita buat. Sebelumnya beri Bima peringatan dengan menghilangkan ini, Markus memberikan sebuah foto USG pada Lutfi dan Jenny. Ini. Jenny menatap bingung foto USG itu. Penerus kedua dari keluarga Arsenal, lenyapkan, perintah Markus dengan kilatan kebencian dan dendam di matanya. Laksanakan secepatnya besok malam, itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Besok, kamu akan ikut bersamaku ke acara lelang amal di ADR Hotel. Markus lalu menjelaskan secara detail rencananya. Dia juga menyuruh Lutfi untuk menyamar dan menyusup ke acara lelang menangkap jackpot yang akan mengendalikan keluarga Arsenal. Jenny alias Alexa merasa sangat kesal dan sangat membenci saat Markus meminta Vivi segera datang. Sialan si Om, gue juga masih bisa menyelesaikan misi ini. Kenapa mesti Jar itu dipanggil? Bikin jelek mood gue. Jenny tampak sangat kesal dan memberengut. Markus bukanlah orang yang mudah begitu saja memaafkan kesalahan. Dia lalu menyuruh Jenny berbelanja pakaian untuk pergi ke acara lelang besok. Mau tidak mau Jenny melaksanakan perintah Markus yang menghampiri Lutfi putranya. Dia sudah tidak berguna lagi, tentunya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Markus menatap tajam Lutfi yang membalasnya dengan menyeringai kejam. Tentu saja Pi. Lagi pula aku juga sudah bosan dengannya. Lutfi tersenyum smirk pada Markus. Bagus, Markus melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya menuju ruang kerjanya. Tampak seorang remaja pria tengah mengotak-atik laptop di hadapannya. Dengan takut-takut dirinya menatap Markus yang duduk di sampingnya menatap layar ponsel. Bagaimana? Mata Markus tengah melihat pasar saham. Dapat dilihatnya saham Arebeon di negara JP menurun drastis. Remaja pria itu tampak sangat ketakutan, matanya terus menatap layar laptop miliknya. Kerja bagus, Markus tersenyum smirk melihat saham Arebeon mulai menurun. Markus sama sekali tidak mengetahui jika hacker remaja pria itu sudah bekerja sama dengan Yuda, seorang hacker pro. Dengan begitu mudah dia memanipulasi setiap laporan dan pergerakan sebuah saham. Yuda dengan memakai nickname Ghostlight berkenalan dengan remaja pria itu. Dia pun akan berusaha untuk membantu remaja pria itu untuk bebas dari Markus. Sebentar lagi Vivi akan datang Pi. Lutfi ikut bergabung duduk di sofa single sebelah remaja pria itu. Bagus. Kita bisa memanfaatkan Vivi untuk menjebak Bima dengan membuatnya jatuh ke dekapan Vivi. Markus masih menatap layar ponselnya. Diam-diam remaja pria itu merekam rencana Markus yang menggunakan Vivi untuk menjebak Bima. Dengan sangat hati-hati dan tersembunyi dia merekam semua percakapan Markus. Remaja pria itu hanya menundukkan kepalanya, jari-jari tangannya bergerak lincah di atas tombol keyboard laptop. Lutfi melihat ke arah remaja pria itu lalu memberi kode pada Markus untuk berbicara di tempat lain. Ingin rasanya remaja pria jitu mengirim rekaman pembicaraan itu pada Yuda,
namun diurungkannya saat tahu jika dirinya sekarang diawasi. Aku harus hati-hati, hanya Ghostlight yang bisa membantuku saat ini. Rekaman pembicaraan ini harus kusimpan, saat mereka lengah aku akan mengirimnya ke Ghostlight. Remaja pria itu dengan hati-hati menyimpan rekaman Markus. Dia sangat jenius hingga di usia muda sudah mengenal dunia hacker, karena kejeniusannya pula kini dia diculik Markus saat pulang sekolah. Markus pun membuat kematian palsu tentangnya sehingga tidak membuat orang curiga. Sore menjelang malam acara lelang di ADR Hotel, semua keluarga Arsenal telah bersiap untuk pergi. Mengetahui jika Nur akan pergi ke acara pesta pertamanya dengan kaum kalangan jet set, Maya sudah mempersiapkan segalanya untuk adik kesayangannya. Mai Buni, nih Akika bawain dress pesta buat lu, bakalan cucok deh sama lu. Maya menghampiri Nur yang sedang didandani Mimi Peri. Mei, bajunya nggak terlalu terbuka nih. Nur melihat baju dress hitam yang tanpa lengan, terbuka di bagian baju dan punggungnya. Tinta apose lagi Mai Buni. Kapan lagi iu pakai baju dress aduhai gini, sebentar lagi Pertiwi ye bakalan longka. Bakalan aneh kalau lu pakai dress aduhai gini. Maya meletakkan dress Nur di atas sofa di ruang tunggu Mimi Peri. Bentar, ye Hamidah Nur. Tanya Mimi Peri yang menghentikan pekerjaannya. Baru akan menjawab Maya terlebih dahulu menjawab pertanyaan Mimi Peri. Yo Diana Hamidah dan sebentar lagi bakalan ada bocil manggil Akika Mami. Maya tersenyum bahagia, begitu juga Mimi Peri yang juga senang mendengar berita kehamilan Nur. Selamat ya Nur, Mimi Peri mengucapkan selamat. Saat mereka asyik mengobrol Sakti dan seorang bodyguard masuk ke dalam salon milik Mimi Peri. Nona muda, Tuan Suah menunggu Anda di kantor. Kita berangkat sekarang. Tanya Sakti. Baiklah sebentar aku akan mengganti pakaian dulu. Nur berdiri mengganti pakaiannya dengan dress yang sudah disiapkan Maya. Setelah memakai dress pilihan Maya, Nur keluar dari kamar mandi dan bercermin memperhatikan penampilannya. Mei, aku kurang nyaman dengan dressnya. Nur terlihat kurang nyaman karena punggungnya yang terekspos. Aduh, nih Pere Sastra, sekali-kali ye tampil beda dong Nur. Ye terlihat perfect sekarang. Maya merapikan pakaian yang dipakai Nur. Baiklah, Nur hanya bisa pasrah dengan pilihan Maya. Setelah sentuhan terakhir Nur pergi meninggalkan salon Mimi Peri menuju kantor Bima. Atas perintah Bima, Sakti membawa mobil dengan hati-hati. Mobil Mercedes Maybach memasuki pelataran perusahaan Arebeon. Kedatangan Nur bertepatan dengan jam pulang karyawan Arebeon. Lobi kantor Arebeon tampak ramai dengan karyawan. Nur turun dari mobil membuat semua karyawan takjub dengan penampilan Nur yang sangat cantik. Wow! Istrinya Tuan Muda Bima semakin hari semakin cantik saja ya. Tuan Bima sangat beruntung mendapat istri yang cantik dan aduhai. Begitu banyak komentar yang memuji penampilan Nur, resepsionis dengan sopan mempersilahkan Nur untuk menggunakan lift CEO menuju kantor Bima. Pekerjaan Bima masih ada beberapa. Nur yang baru pulang dari Pearl Stars langsung mendatangi salon Mimi Peri untuk berdandan. Bima juga berpesan pada Nur untuk berangkat bersama ke acara pelelangan. Keluarga Arsenal yang lainnya akan menunggu di acara pesta. Herdi dan sekretaris Bima menyambut kedatangan Nur. Herdi mempersilahkan Nur untuk masuk. Dia sedikit terkejut saat melihat baju Nur yang terbuka di bagian punggungnya. Dia segera memalingkan wajahnya menatap ke arah yang lain. Tok, tok, tok. Nur mengetuk pintu ruangan Bima. Masuk, terdengar suara Bima menyuruh masuk. Nur membuka pintu dan masuk ke ruangan Bima. Assalamualaikum Dedi, sapa Nur melihat Bima yang masih sibuk menandatangani beberapa dokumen. Wajah Bima yang menunduk seketika tegak mendengar suara lembut istrinya. Waalaikumsalam sayang, kamu sudah datang.
Bima mengode Nur untuk mendekat ke arahnya. Mata Bima membulat sempurna saat melihat punggung istrinya yang terekspos. Senyuman hangat tersungging di wajahnya, Bima mengodekan Nur untuk duduk di pangkuannya. Dengan berkali-kali Bima menepuk-nepuk Faham meminta istrinya untuk duduk di pangkuannya. Nur tersenyum manis lalu duduk di pangkuan Bima. "Sayang, apakah pekerjaanmu masih banyak?" Nur melihat tumpukan file di atas meja kerjanya. "Tenang saja sayang, semuanya akan selesai dengan cepat." "Sayang." Tangan Bima membelai lembut punggung Nur yang terbuka membuat wajah Nur merona. Dia menatap suaminya yang terlihat tampan dengan balutan tuxedo hitam. Wajah Bima menunjukkan rasa kurang suka dengan dress yang dikenakan Nur, hal itu disadari olehnya. "Sayang, apakah kamu tidak suka dengan dressnya?" "Aku sangat suka sayang, kamu terlihat sangat perfect. Jujur saat ini aku tidak ingin memperlihatkanmu pada semua orang, tapi aku perhatikan kamu kurang nyaman dengan dress ini. Jujur saja, aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Ini semua gara-gara Maya. Kalau begitu kamu ganti saja sayang, setelah sholat maghrib kita cari dress untukmu." Bima dengan pelan-pelan menurunkan Nur dari pangkuannya. Nur mengangguk setuju dengan ide suaminya. "Maaf ya Mei, bukan maksud gue untuk menolak memakai baju buatan lu. Tapi gue benar-benar nggak nyaman dengan dress ini," gumam Nur minta maaf pada Maya masalah dressnya. Setelah salat maghrib, Bima mengajak Nur ke sebuah butik untuk membeli dress yang disukai Nur. Setelah memilih-milih akhirnya pilihan Nur jatuh pada dress berwarna pink natural dengan bunga-bunga hijau berwarna hijau. Dress panjang sampai mata kaki, tanpa lengan dan hanya terbuka pada bagian bahunya. Tampilan Nur kali ini membuat Bima tidak dapat berpaling, istrinya terlihat sangat cantik. Seperti malaikat yang turun ke bumi, tidak hanya Bima, para pengunjung butik yang lain tampak takjub melihat kecantikan Nur. "Bagaimana sayang? Kamu terlihat sangat sempurna." Setelah selesai membayar, Bima menggandeng tangan Nur mengajaknya naik ke mobil yang akan membawa mereka ke ADR Hotel. Mobil Bima memasuki pelataran ADR Hotel, banyak media yang meliput cara lelang itu. Keluarga Arsenal yang sudah sedari tadi datang menyambut Bima dan Nur yang menjadi pusat perhatian semua orang di ADR Hotel. "Sayang, kamu terlihat sangat cantik," Siska cipika-cipiki dengan Nur. "Momi juga terlihat sangat cantik," puji Nur. Para pria keluarga Arsenal tampak menghela nafas saat para perempuan di keluarga Arsenal mencueki mereka. Van Rius dan Herdi datang menghampiri keluarga Arsenal dan menyapa. Setelahnya mereka duduk di tempat mereka, mengikuti acara lelang Tuan Rendra. Setelah acara lelang selesai, acara pun dilanjutkan dengan pesta yang sangat meriah. Nur senantiasa berada di samping Bima, Siska dan Sutomo membaur dengan para kolega bisnis lainnya. Rido dan Amanda pulang terlebih dahulu karena orang tua Amanda yang berkunjung dan menginap di JK Hotel. Reni dan Oma Ayu berada di kamar Presiden Suite. Usia Oma Ayu yang sudah tidak muda lagi membuatnya cepat merasa lelah. Bima lalu memesan kamar Presiden Suite agar Oma Ayu bisa beristirahat sebentar. Bima tengah berbicara serius tentang bisnis membuat Nur merasa jenuh. Dia lalu berbisik pada Bima sambil menunjuk sebuah meja. Dia lalu melangkah mendekati meja dan duduk di sana. Semenjak Halim Nur sangat sensitif dengan apapun, saat Bima berbicara dengan kolega bisnisnya dia merasakan sebuah jarak yang begitu jauh dengan suaminya. Nur melihat suaminya sangat antusias berbicara dengan seorang perempuan terlihat cantik dengan balutan dress yang aduhai. Dia merasakan perbedaan dunia yang sangat terlihat jelas, dunia yang tidak bisa dimasuki Nur. Dia semakin tidak nyaman saat perempuan itu terlihat sangat dekat dengan Bima. "Herdi, ada yang beda dengan Bima. Gua kagak pernah lihat dia bisa dekat dengan cewek selain Nur."
Lu benar Van, aku khawatir dengan Nona Nur. Herdi melihat ke arah Nur yang terbakar api cemburu. Waduh gawat. Nur terlihat marah Herdi, Van Rius dapat melihat aura kemarahan dan kecemburuan. Mereka menatap horor saat Nur menghampiri Bima. Bakalan ada perang dunia Herdi. Van Rius melihat Nur di samping Bima. Sayang, sapa Nur pada Bima. Sayang, oh ya perkenalkan sayang dia Nona Vivi, dia CEO di perusahaan RVJ, Bima memperkenalkan Vivi, entah dengan tidak disengaja atau disengaja oleh Bima memperkenalkan Vivi dengan jabatan yang dipegangnya. Sakit hal itu yang dirasakan Nur saat tanpa sengaja Bima memberitahu sesuatu yang membuat Nur merasa semakin rendah diri. Hai, aku Vivi, sapa Vivi sambil mengulurkan tangannya ke arah Nur. Demi menjaga citra Bima Nur menyambut uluran tangan Vivi berusaha tersenyum hangat. Nur, istri Bima, Nur mendekap lengan Bima sengaja mengatakan statusnya, membuat Vivi merasa kurang nyaman. Herdi dan Van Rius menahan senyum melihat keberanian Nur. Bima merasa kurang nyaman dengan sikap Nur, perlahan dia melepaskan tangan Nur membuatnya menatap heran. Herdi, mata gua kagak salah lihat kan? Van Rius terkejut dengan sikap Bima yang berbeda dari biasanya. Ada apa dengan tuan muda? Tidak biasanya beliau bersikap dingin seperti ini. Gumam Herdi heran melihat perubahan sikap Bima pada Nur. Samar-samar sebuah senyuman tergambar di wajah Vivi melihat sikap Bima yang berbeda dari biasanya bagi Nur. Sayang, sebaiknya kamu ke kamar Oma. Kamu terlihat lelah. Bima meminta Nur menemui Oma Ayu. Nur dapat merasakan sikap Bima yang berubah dingin. Maaf sepertinya aku mengganggu kalian. Aku akan ke atas menemani Oma. Nur melangkah akan meninggalkan pesta. Sayang, Bima memanggil Nur, terbesit harapan di hatinya berharap Bima mengantarnya ke lantai atas. Biar Herdi yang mengantarmu, aku masih ada hal yang perlu dibicarakan. Bima berlalu mengajak Vivi untuk bertemu dengan kolega bisnis Bima lainnya. Perih, itu yang dirasakan Nur kali ini, dia tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada suaminya. Tidak usah, aku bisa ke atas sendirian, tentunya kamu lebih membutuhkan Herdi di sini. Nur melangkahkan kakinya dengan cepat. Meninggalkan lokasi pesta menuju kamar Oma Ayu. Nur menghela nafas panjang. Apa yang terjadi pada Bima? Semuanya masih berjalan dengan baik, tapi kenapa sikap dan begitu berubah? Gumam Nur sedih. Nur menanti lift yang masih berada di lantai atas. Saat menunggu tanpa sengaja dia melihat beberapa pria berpakaian serba hitam memapah dua orang yang dikenal Nur. Nur dapat mengenal siapa yang dipapah oleh beberapa pria asing. Reni. Oma, panggil Nur yang langsung mengejar, dilupa jika saat ini sedang hamil. Lepaskan dia, teriak Nur yang mengundang perhatian beberapa orang di sana. Semula mereka menyangka jika orang yang dipapah itu sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ada apa Nona? Tanya salah seorang pria di sana. Oma dan adik saya dibawa pergi oleh penjahat. Nur meminta beberapa pria yang berpapasan dengannya. Segera mereka mengikuti Nur yang mengejar beberapa pria penjahat membawa Oma Ayu dan Reni dalam keadaan setengah sadar. Mereka membuka pintu menuju tangga darurat. Nur bertindak dengan cepat meraih tangan Reni dan mencoba menariknya namun gagal. Penjahat itu memegang Reni dengan kuat dan menodongkan senjata api ke arah beberapa pria mencoba membantu Nur juga Reni. Kak Nur, tuh. Long. Dengan lemah Reni meminta tolong, dia sudah mulai sedikit menguasai diri walaupun masih dalam pengaruh obat seperti orang linglung. Jangan ikut campur kalian, ancam penjahat yang menahan Reni. Senjata api itu diarahkan pada pria yang mencoba membantu mereka. Penjahat itu lengah dan tidak menyadari jika Nur berdiri dekat dengan lengannya yang memegang senjata api. Dengan cepat Nur menggigit tangan penjahat itu dengan kuat hingga senjata yang dipegangnya terjatuh.
Ah, dasar wanita sialan, hardik penjahat itu yang langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Nur. Plak! Wajah Nur yang putih mulus mencetak dengan jelas gambaran tangan penjahat itu. Tubuhnya terhuyung ke belakang tepat di depan tangga darurat, belum sempat Nur berpegangan tubuhnya sudah oleh dan jatuh berguling di tangga darurat. Para penjahat itu langsung diringkus oleh para pria menolong Nur. Salah satu dari mereka segera memberitahu pada pihak hotel untuk segera memanggil polisi dan ambulans. Di tempat lain Siska dan Sutomo tampak edang berbicara dan bersenda gurau dengan pemilik acara. Selamat Tuan Rendra, acara amal ini berjalan dengan sukses, terdengar suara pria yang bertahun-tahun sudah tidak pernah mereka dengar. Gelas yang dipegang Siska terlepas dari pegangannya, matanya membulat sempurna mengenali suara pria yang sangat tidak dia temui. Nyonya Siska, Anda tidak apa-apa. Tuan Rendra terkejut saat melihat tingkah Siska yang berbeda, wajahnya terlihat sangat pucat seperti mayat. Kilasan bayangan masa lalu mulai menghantui dan memproyeksi di benaknya. Tubuhnya bergetar hebat melihat pria itu, pria yang sudah merenggut paksa hak milik suaminya hingga menghasilkan anak yang tidak berdosa. Sutomo pun bertingkah sama dengan Siska, tangannya menggenggam erat dan wajahnya menunjukkan rasa benci yang teramat pada pria itu. Masih teringat dalam benaknya bagaimana depresinya Siska hingga membuatnya berulang-ulang kali melakukan percobaan bunuh diri. Rendra menatap ke arah Markus yang datang menghampiri mereka. Dia lalu mengode salah seorang pelayan untuk membersihkan pecahan kaca lalu menghampiri Markus. Tuan Markus, Anda datang tepat waktu. Mari saya perkenalkan Anda dengan kolega bisnis saya. Rendra mengajak Markus untuk bertemu dengan Sutomo. Wajah Sutomo terlihat sangat marah dan kesal. Tuan Sutomo, perkenalkan. Ucapan Rendra terpotong oleh Sutomo yang memanggil nama Markus. Markus, rahang Sutomo menggertak keras saat melihat Markus dengan santai tersenyum tanpa merasa ada beban rasa bersalah. Apa kabar kakak dan kakak iparku tersayang? Markus tersenyum smirk menatap ke arah Sutomo. Oh, jadi Anda saudaranya Tuan Sutomo. Rendra terkejut saat mengetahui jika Markus adalah adik dari Sutomo. Kedua tangan Sutomo mengepal kuat. Ingin sekali dia menghajar Markus yang tidak lain adalah adiknya. Menghajar dengan babak belur melampiaskan setiap rasa sakit yang diderita Siska. Siska memeluk kuat tangan suaminya mencegahnya untuk tidak bertindak. Dia tahu saat ini mereka masih dalam acara milik Tuan Rendra yang begitu menghormati keluarga Arsenal. Pertemuan Markus dengan Siska dan Sutomo tidak luput dari perhatian Bima. Dia dapat melihat dengan jelas betapa marahnya Sutomo dan rasa takut yang tergambar di wajah Siska. Herdi dan Vanrius ingin menghampiri kedua orang tua Bima, namun langkah mereka terhenti saat melihat beberapa orang sibuk berlalu lalang dengan wajah cemas. Mereka berdua keluar dari ruang pesta menghampiri orang-orang yang bergaduh. Vanrius lalu bertanya pada salah satu pegawai hotel yang terlihat panik. Permisi, ada kegaduhan apa di sana? Tanyanya menatap ke pintu tangga darurat pada pegawai itu. Itu Tuan, ada perempuan yang didorong jatuh dari tangga dan seorang perempuan yang seperti orang linglung, jelas pegawai. Mata Herdi membulat sempurna saat melihat Reni dibawa dengan bankar ambulans. Reni, Herdi segera menghampiri Reni yang sedang dibawa oleh petugas medis. Begitu juga Vanrius yang mengikuti dari belakang. Bersambung.